Hajar Laos Timnas Putri puncaki klasemen Grup A. Berkah usai gabung Timnas Indonesia, harga pasar Ivar Jenner melambung tinggi. Luar biasa, Erick Thohir bawa Timnas Indonesia Senior TC di Turki. Simak video selengkapnya sebagai berikut. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with the view. Garuda Pertiwi julukan Timnas Putri Indonesia memainkan partai kedua di fase grup Piala AFF U19 Putri 2023 pada Jumat 7 Juli 2023 malam. Tampil di Stadion Gelora Sriwijaya, Indonesia sukses menang telak dengan skor 4-1. Laos sempat unggul lebih dulu pada menit ke-12 lewat gol Caikam. Namun Indonesia langsung menyamakan skor pada 5 menit kemudian melalui gol Amelia Nursafa. Claudia Seneman kemudian menjadi bintang lapangan pada laga ini dengan mencetak 2 gol pada menit ke-45 dan 68. Gol Ayunda Anggraini pada menit ke-83 kemudian mengunci kemenangan Indonesia dengan skor 4-1. Berkat hasil ini, Indonesia kembali merebut puncak klasemen sementara Grup A. Mereka sukses mengumpulkan 6 poin dari 2 laga. Tim peringkat kedua yaitu Kamboja juga telah mengumpulkan 6 poin dari 2 laga, namun Indonesia unggul selisih gol. Sementara itu, hasil pada matchday kedua kali ini memastikan Laos dan Timur Leste gugur. Kedua tim tersebut sama-sama belum pernah meraih poin sejauh ini, dan apapun yang terjadi di antara mereka berdua pada pekan terakhir, itu tidak akan merubah apapun. Hanya satu tim yang dipastikan lolos ke semifinal yaitu juara grup. Namun runner-up tetap bisa lolos sebagai tim peringkat kedua terbaik. Pertandingan berikutnya antara Indonesia dan Kamboja bakal digelar pada Minggu 9 Juli 2023. Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner mendapat berkah usai bergabung ke Timnas Indonesia. Harga pasaran pemain naturalisasi itu melambung tinggi. Setelah resmi dinaturalisasi pada Mei 2023, tak butuh waktu lama bagi Ivar Jenner untuk menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht U21 tersebut melakoni debut saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Ia pun sudah kembali ke klubnya dan baru-baru ini mendapat kesempatan berlatih bersama tim senior FC Utrecht. Menariknya, harga pasaran pemain yang belum genap berusia 20 tahun itu langsung melonjak fantastis, bahkan menyentuh 12 kali lipat dari harga semula. Mengutip dari yourside.id, bila kita berkaca dari harga pasaran yang dimiliki oleh Ivar Jenner di laman Transfermarkt, pemain yang telah mencatatkan 2 cap bersama Timnas Indonesia Senior tersebut saat ini memiliki harga pasaran di angka 300.000 euro atau setara 4,9 miliar rupiah. Market value tersebut tentu saja melambung sangat tinggi jika dibandingkan dengan harga yang dimiliki pemain bertinggi badan 186 cm ini sebelumnya. Tercatat pada bulan Oktober 2022 lalu, Ivar Jenner yang saat itu belum melakoni debut bersama Timnas Indonesia Senior hanya memiliki harga pasaran di angka 25.000 euro atau setara 412 juta. Kenaikan harga yang dialami oleh Ivar Jenner ini sendiri kemungkinan besar masih akan berlanjut di beberapa waktu mendatang. Terlebih, Ivar sendiri saat ini masih tercatat berusia muda dan mulai mendapatkan lirikan dari beberapa klub di Liga Belanda. Pencarian pemain diaspora Indonesia di seluruh dunia terus dilakukan PSSI. Salah satu nama yang tampaknya masuk dalam daftar adalah Eliano Raiders. Banyak pemain keturunan Indonesia yang berkiprah di Eropa, terutama yang berasal dari Belanda, memiliki garis keturunan dari Maluku. Salah satunya ada Eliano Raiders. Pemain yang berposisi gelandang serang itu memperkuat klub Eredivisie PSI Zwolle. Eliano Raiders lahir di Zwolle pada 23 Oktober tahun 2000. Dia adalah putra mantan pemain sekaligus pernah menjadi asisten pelatih di PSI Zwolle, Martin Raiders. Karena darah sepak bola yang kental itu, Eliano Raiders dan kakaknya Tijani Raiders memulai semuanya dari klub sang ayah di PSI Zwolle. Dia mulai dari level kanak-kanak, kemudian merangkak ke level remaja, hingga akhirnya menjalani debut profesional pada 2018. Promosi ke tim utama didapatkan setelah Eliano Raiders moncer dengan PSI Zwolle U19. Dia membukukan 2 gol dari 27 kesempatan yang didapatkan.
Sayang, menit bermain jarang didapatkan Eliano Raiders di tim utama VS Jole. Itu karena persaingan yang cukup ketat. Jadi VS Jole memutuskan meminjamkan Eliano Raiders ke Jong Utrecht pada Agustus 2022 lalu. Penyerang Almere City Ilyas Al-Hab akhirnya buka suara terkait aksinya yang membawa bendera Indonesia di perayaan promosi timnya ke Eredivisie. Pemain keturunan Indonesia itu mengakui bahwa aksinya itu dilandasi rasa cintanya pada Ibu Pertiwi. Setiap tahunnya divisi kedua sepak bola Belanda memiliki 3 jatah untuk promosi ke Eredivisie. 2 tiket diamankan peringkat 1 dan 2, sementara tiket terakhir diperebutkan 6 tim melalui skema playoff. Almere City memastikan diri sebagai tim ketiga yang promosi ke Eredivisie 2023-2024. Mereka menyusul Hellas Reds dan VS Jole usai mengalahkan Emmen di babak final playoff dengan skor 2-1. Saat perayaan kemenangan tersebut, ada satu momen yang viral. Penyerang Almere City Ilyas Al-Hab terlihat mengibarkan bendera Indonesia di perayaan tersebut. Setelah momen itu viral, Al-Hab akhirnya buka-bukaan terkait keputusan membawa bendera Indonesia di perayaan juara Almere City tersebut. Ia menyebut bahwa itu adalah bentuk kebanggaannya sebagai pemain keturunan Indonesia. Saya membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diriku dan asal-usulku. Selain itu, saya juga merasa bangga sebagai orang Indonesia. Saya tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperlihatkan semua orang. Saya hanya ingin melakukan hal itu untuk diriku sendiri, kata Al-Hab di kanal YouTube Yusa Nugraha. Turki lagi-lagi menjadi destinasi pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Kali ini giliran Timnas Indonesia Senior yang akan menjalani TC di Turki guna mempersiapkan diri jelang Piala Asia 2023. Sebelumnya Timnas Indonesia pernah melakoni TC gabungan dengan Timnas U18 di Turki pada akhir tahun 2021 silam. Kemudian PSSI kembali mengirim Timnas Indonesia U20 untuk TC di Turki setahun setelahnya. Turki pun masih menjadi destinasi favorit Timnas Indonesia untuk melakoni TC. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Timnas Indonesia Senior akan menjalani TC di Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Liga 1 2023-2024 pun akan berhenti selama periode TC Timnas Indonesia. Kompetisi akan berhenti mulai 20 Desember hingga berakhir Piala Asia 2023. Adapun Timnas Indonesia akan berada di Turki selama 3 pekan. Namun tidak dijelaskan apakah akan ada agenda uji coba pada agenda TC tersebut. Dari Liga 1 sudah memberikan kesempatan kepada Timnas di bulan Desember itu, Liga sudah berhenti mulai tanggal 20 Desember. Karena ada training camp di Turki untuk 3 minggu sebelum persiapan daripada kejuaraan Asia Tim Senior di Doha, Qatar pada bulan Januari, ungkap Erick Thohir. Perjalanan berat menanti Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Bagaimana tidak, skuad Garuda berada satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Jepang yang merupakan tim kuat. Duel Timnas Indonesia melawan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa saja terwujud, tentunya dengan catatan khusus. Rivalitas Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola berpeluang diuji, bukan di level Asia Tenggara ataupun di kancah Asia, melainkan laga yang lebih besar dari keduanya. Ajang resmi FIFA bakal jadi panggung bagi Indonesia dan Malaysia untuk saling membunuh. Timnas Indonesia bisa saja berjumpa Malaysia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Potensi terwujud duel itu cukup besar. Kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai Oktober mendatang. FIFA telah merilis daftar resmi tim mana saja yang akan tampil di agenda ini, khususnya di babak playoff, di mana Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang memulai perjalanan ke Piala Dunia 2026 dari babak pertama. Putaran pertama babak kualifikasi akan diisi 18 tim dengan peringkat AFC 28-45. Setiap tim akan melakoni 2 laga kandang dan tandang. Di babak itu pemenang tentu akan lolos ke babak kedua, di mana Malaysia sudah menempatkan diri bersama 36 tim lainnya di peringkat 1-27 AFC. Nantinya akan ada 9 grup dengan masing-masing terdiri dari 4 tim. Kontestan bakal bermain di kandang dan tandang, di mana juara dan runner-up grup berhak melaju ke babak ketiga dan otomatis akan lolos ke Piala Asia 2027. Pada putaran kedua inilah peluang Indonesia berjumpa Malaysia terbuka lebar. Harimau Malaya masuk kategori 36 tim peringkat 1-27. Akan tetapi skuad Garuda harus menjadi salah satu dari 9 tim yang memetik kemenangan penting di putaran pertama.
Jika pertemuan Indonesia melawan Malaysia terwujud, maka itu bakal menjadi laga rematch saat skuad Garuda masih ditukangi Simon MC Menemy. Saat itu timnas Indonesia harus mengakui keunggulan skuad Malaysia, kalah di SUGBK dengan skor 2-3 dan kalah 2-0 di negeri jiran. Di kesempatan kali ini tentu hasil berbeda bakal diraih. Wajah baru timnas Indonesia bersama Sintayong. Skuad Garuda kembali disegani lawan-lawannya di ASEAN pasca menggelar laga FIFA Matchday melawan Argentina. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga. I started to